Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie semua. Bayangan Semu hadir lagi nih untuk berbagi kisah dari sobat-sobat semua ya. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kisah dari seorang yang bernama Bintang. Bintang ini memiliki pengalaman yang cukup menyeramkan bestie. Jadi tentang kisah misteri suara tanpa wujud. Bagaimana kisahnya? Langsung aja ya bestie ya, check it out. Jadi pada suatu malam yang disertai dengan gerimis mengundang, membuat suasana itu jadi semakin mencekam ya bestie ya. Di saat malam yang suasananya bikin merinding itu, Bintang ini sendirian di rumah. Sementara ayah dan ibunya sedang keluar kota menyenguk sang kakak yang habis melahirkan. Kebetulan Bintang tidak ikut karena Bintang sering mabuk, dan juga perjalanan ke rumah kakaknya itu terbilang cukup memakan waktu lama. Malam itu Bintang memakan semangkuk indomie kaldu dicampur dengan cabai dan juga perasa jeruk nipis, sehingga cukup untuk membuat badan sedikit menghangat. Musim hujan memang enaknya makan indomie ya bestie ya. Nah, setelah habis melahap semangkuk indomie tersebut, Bintang pun segera bergegas ke ruang belakang alias dapur, membawa mangkok ke wastafel dapur, mencucinya dengan beberapa perabot yang tadi dipakai untuk memasak. Suara keran air mengisi keheningan dapur. Air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang sudah disabuni. Setelah semua dicuci bersih, Bintang pun meletakkannya di dalam keranjang tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan. Bintang tak menyadari, seiring dengan bunyi air keran ternyata ada suara lain yang ikut memecah keheningan. Bulu kuduknya pun tiba-tiba merinding. Tetapi Bintang pikir itu hanya desir angin yang masuk di celah-celah ventilasi. Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring, Bintang segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur. Mumpung sendirian, Bintang tak lupa mengambil cemilan di atas meja dapur, berisi kerupuk bawang kiriman saudara kakak laki-lakinya dari pulau seberang. Melangkah menuju ruang tengah, tiba-tiba Bintang mendengar suara dengkuran. Bintang pun menoleh ke belakang. Ish, suara siapa itu? Bukankah Bintang cuma sendirian di rumah? Tak habis pikir, Bintang pun kembali melangkahkan kaki. Suara itu terdengar lagi. Mungkin gesekan sendal jepit, pikir Bintang. Toh tadi waktu menoleh ke belakang, tak ada apapun yang mencurigakan. Jendela dan pintu telah ditutup rapat. Malah sudah dikunci double pula agar lebih aman. Bintang pun tak menghiraukan bunyi-bunyi itu lagi. Masa bodoh lah. Masa aku harus takut? Ini kan rumahku. Lagi pula itu cuma suara gesekan sendal bertemu lantai. Kenapa pula harus membuatku takut? Pikir Bintang. Bintang pun melirik jam di dinding. Di sana tertera pukul 8:30 malam. Ah, masih terlalu dini buat masuk ke kamar, kata Bintang. Mending cari hiburan dulu lah. Lalu Bintang pun meraih remote TV dan menyalakan benda pipih berukuran besar itu, mencari channel favorit. Kebetulan lagi iklan. Sengaja volume TV dibesarkan biar hilang rasa takut Bintang. Namun ada yang aneh. Suara dengkuran itu masih saja bisa didengar meskipun volume TV sudah dibesarkan. Wah, ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Lalu Bintang pun mengecilkan suara TV, bahkan hampir tidak terdengar. Menajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak sumber suara mirip dengkuran itu. Sekaligus mencoba meredam rasa takut. Semoga bukan hal-hal mistis, harap Bintang. Nah, suara itu kembali terdengar. Ditelisik ke penjuru rumah, nihil, tak ada siapapun. Gemas rasa hati Bintang. Tak sadar akhirnya Bintang pun berteriak, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban, hening seperti biasa. Hanya suara Bintang yang memantul di dinding rumah. Apakah Bintang berhalusinasi? Entahlah. Suara itu terdengar jelas, tetapi tidak berwujud.
Sayangnya, Bintang tak punya indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Bintang pun menyalakan saklar lampu utama. Ruangan seketika terang benderang. Cuma ada Bintang mematung di dekat tombol saklar lampu. Di depan, di belakang, di samping, tak ada siapa-siapa kecuali dia sendiri. Daripada terpenjara oleh ketakutan sendiri, akhirnya Bintang pun mematikan TV, lalu memasuki kamar. Sebelum memasuki kamar, Bintang pun mematikan saklar lampu utama. Setidaknya di dalam kamar dia merasa lebih aman. Bintang pun merapal ayat kursi. Subhanallah, suara mirip dengkuran itu tak lagi terdengar oleh Bintang. Entah itu tadi hanya sebuah ilusi atau sebuah suara di alam bawah sadarnya, atau apa, entahlah, Bintang tak mau tahu lagi. Setidaknya dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata itulah yang membuat dia yakin dan berani. Di dalam kamar, Bintang pun mengambil ponsel di atas nakas. Dia mencari nama ayahnya dan langsung menghubunginya. Bukan hendak melaporkan keganjilan yang dia rasakan, tetapi ingin mengetahui kabar orang tuanya di tempat sang kakak. Setelah selesai menelpon sang ayah, Bintang pun mengakhiri percakapan itu dan memutuskan untuk tidur. Alhamdulillah hingga pagi menjelang, tak ada suara-suara yang didengar. Sebelum tidur, Bintang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu setelahnya membaca ayat kursi dengan mengulang 3 kali pada bacaan akhirnya. Kemudian tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan. Malam-malam selanjutnya Bintang pun melakukan hal yang sama. Setelah itu Bintang pun tak mengalami gangguan suara-suara mistis itu lagi. Begitulah ya Besti ya, kisah tentang Bintang yang ternyata pemberani juga ya. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan buat Besti semua ya. Makasih buat kalian semua yang setia menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.